Oke Pak Budi, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, jebakan lagi nih. Yang mau saya tanyakan di sini adalah sebetulnya makna keselamatan apa yang Tuhan Yesus mau tawarkan kepada kita ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini dan mengajari kita. Karena begini Pak Budi, kalau kita meruntut pada syarat mengikuti Yesus tadi, kan tidak melekat, itu kan artinya seperti kalau sepintas kita melihat dengan kacamata otak kita yang bodoh, itu seperti kita kehilangan Pak. Kita kehilangan. Artinya kalau keselamatan bagi saya dalam perjalanan hidup saya, kan keselamatan itu hal-hal yang enak, yang nikmat. Ya, harta tahta wanito. Tetapi di dalam di dalam kita punya keinginan atau kebahagiaan yang kita patrikan di dalam otak, itu di dalam hati itu ada sesuatu yang sedang juga menggerogoti pada waktu yang sama sedang menggerogoti kita, atau kegelisahan itu. Artinya kalau saya berpikir itu mungkin kita ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mungkin senang. Tetapi apakah itu sebuah kebahagiaan sejati, apakah seperti itu? Sehingga saya ingin bertanya, sesungguhnya Tuhan Yesus itu mau membawa atau menawarkan kita itu kebahagiaan yang seperti apa Pak Budi? Ya, terima kasih. Oke, sudah. Ya. Ini hampir menjebak juga ini pertanyaan, susah loh ini. Oke. Apa makna keselamatan menurut Yesus maksudnya? Yesusnya. Ya. Yang nanti efeknya kebahagiaan toh? Kebahagiaan, ya. Kebahagiaan itu seperti apa gitu? Ya. Baik, kalau menurut saya ya, dari pemahaman, dari pengalaman saya pribadi, maksud keselamatan yang dimaksudkan Yesus ya, makna keselamatan yang dimaksudkan Yesus adalah pencerahan itu sendiri. Ya, pencerahan itu sendiri. Nah, sekarang kita harus pahami dulu pencerahan itu apa. Baru kita akan memahami bahwa, oh ya benar sih, keselamatan yang ditawarkan Yesus selama ini tuh maksudnya ini loh, pencerahan. Ya. Oke, pencerahan menurut tradisi yang asli ya, ortodoks ya. Ya, adalah ini menurut saya. Boleh ada yang berbeda kan, beda pendapat, monggo aja. Tapi ini saya kasih yang menurut aslinya, ortodoks ya. Yang kuno, yang asli. Yang sejati maksudnya ya. Adalah begini. Pencerahan itu adalah ketika siklus kelahiran dan kematian itu terputus. Siklus kelahiran dan kematian seseorang itu terputus. Ya, terputus. Atau dengan bahasa lain, dia sudah melampaui kelahiran dan kematiannya. Kalau saya sederhanakan, orang ini nggak perlu lahir lagi. Ya, nggak punya alasan untuk lahir lagi, karena udah utangnya sudah selesai. Yang harus dia bayar nggak ada sudah. Ya, dia nggak perlu lahir lagi. Jadi orang yang telah melampaui kelahiran dan kematian, seperti kata Krishna. Kata Krishna itu kan dari kata kres dan na. Kres itu berarti memutuskan. Kayak ibu-ibu kalau potong sayur kan bunyinya kres. Kres itu maksudnya memutuskan. Ya, bahasa Sanskerta. Kres. Ya. Dan kata na itu artinya kelahiran. Berarti memutuskan tali kelahiran dan kematian. Artinya, na itu kelahiran ya. Artinya, Krishna ini adalah pribadi yang sudah
berhasil memutuskan tali kelahiran dan kematiannya atau melampaui siklus kelahiran dan kematiannya, dia nggak perlu lahir lagi. Kalaupun dia lahir sebagai guru suci yang menyelamatkan, yang mau menolong. Bukan lahir karena mau membayar dosanya atau lalu menderita kan biasanya. Begitu loh. Krishna, Kristus itu kan maksudnya itu. Ya. Lalu Mesias itu kan maksudnya sama itu, Al-Masih semua itu. Ini maksud dasarnya ini. Orang yang tidak perlu lahir lagi ya, jadi Mesias, Kristus, Krishna, ya, atau Al-Masih. Itu adalah pribadi yang sudah lulus belajarnya dan tidak perlu lahir lagi. Dia nggak ada alasan lahir lagi. Kalau dia masih lahir, itu kalau dia lahir lagi, itu berarti lahir sebagai guru suci yang memang mau menolong sesamanya yang belum selamat itu. Gitu loh. Beda dengan, dan ketika kalau si Kristus ini lahir, itu namanya inkarnasi. Ya, itu namanya inkarnasi. Tapi kalau orang yang belum mencapai level Kristus itu, dia masih punya utang banyak untuk lahir lagi. Ketika dia lahir itu namanya reinkarnasi. Ya, reborn. Kelahiran kembali. Dia terlahir kembali. Kalau guru suci ini yang mau menolong itu namanya inkarnasi. Ya, sampai sini paham dulu? Paham. Oke. Maka pencerahan itu adalah terhentinya atau terputusnya siklus tali kelahiran dan kematian seseorang itu. Ya. Dan itu terputusnya di mana? Terputusnya di karma lampau. Jadi kita tuh punya karma lampau yang berpotensi membuat kita lahir lagi, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi. Di saat melahir itu kan menderita kita. Ya kayak gini kan tidak enak sebetulnya. Ya duduk-duduk dicurigai orang itu kan tidak enak. Ya mau di alam neraka, hantu kelaparan atau preta itu, ya hewan, manusia, setengah dewa sama aja itu menderita semua kan. 6 alam samsara itu. Ketika orang itu jiwa yang masih lahir di salah satu alam ini itu belum tercerahkan. Kenapa? Karena karma lampaunya belum terputuskan. Ya, selain karma lampau, seorang yang tercerahkan juga harus berhasil membersihkan karma tetapnya. Karma tetapnya itu adalah karma yang tadi di awal ya saya sudah singgung. Karma kita yang membentuk nasib hidup kita saat ini. Kapan kita sial, kapan kita untung, kapan kita menikah dengan siapa, ya. Ya, kapan kita sampai meninggal kita kapan, itu karma tetap. Ya. Jadi kalau kita mau mengubah nasib kita biar 2 minggu lagi sial itu hilang, batal. 3 hari lagi kita sial itu batal. Itu kan mengubah nasib. Itu berarti karma tetap kita ini harus kita bersihkan. Ya. Nah, seorang yang tercerahkan adalah seorang yang status karma lampaunya dan status karma tetapnya sudah beres, sudah bersih. Pegang dulu ini prinsipnya. Lalu efeknya kepada jiwanya seimbang, dia mengalami hidup samadhi. Seimbang, dia tidak ekstrim kiri, dia tidak ekstrim kanan. Ada pujian, keberuntungan, dia tidak terguncang, lupa diri, biasa aja. Pas-pas aja dia. Ada sial ya gitu ya, dimaki dia apa, dia biasa, dia nggak terganggu. Orang ini sangat kuat untuk, kalau di level Yesus, level keempat tadi, membantu Yesus menanggung beban sesama. Dia sudah kuat karena walaupun menderita, dia tahu dengan sengaja, ada penderitaan pun dia menderita, dia misalnya kepukul gitu ya, sakit di dagingnya sakit, seperti ketika Yesus dipukuli waktu itu dicambuki sakit, tapi di hatinya nggak tersakiti, dia nggak membenci, dia nggak terluka batinnya.
Karena dia sudah paham, sudah siap dia. Ini orang kayak gini, ini tercerahkan. Ya. Nah, orang ini nggak perlu lahir lagi. Kalaupun dia lahir lagi, itu karena dia sendiri yang mau lahir. Dia tentukan sendiri kelahirannya. Dia pilih orang tuanya sendiri. Mau pilih bapak saya nama siapa, ibu saya yang mana, yang jadi saudara saya siapa aja. Dia yang milih sendiri. Ya, milihnya nanti di level 2, di level alam dimensi perpustakaan semesta itu kan. Di situ dia mulai ngambil-ngambil itu kan semua. Untuk masuk ke daging, untuk ke janin dia masuk ke perut ibu itu kan di level situ. Ya. Artinya orang yang tercerahkan seperti ini selamat tidak? Selamat, Pak. Selamat berarti bahagia lahir batin, dunia akhirat. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Kalau ada orang berlatih tanpa guru sejati yang memutus karma lampaunya, lalu dia belajar metode tertentu itu, hidupnya berubah, nasibnya berubah, itu nggak ada apa-apanya karena yang berubah itu hanya karma tetapnya saja. Nasibnya berubah, betul. Tapi hanya karma tetapnya. Dia karma lampaunya belum terputuskan. Maka walaupun dia hidup bagus kan, menjadi lebih baik. Pas dia meninggal, dia masih punya alasan untuk lahir lagi. Karena karma lampaunya belum terputuskan. Dia belum tercerahkan. Dia belum bisa menikmati kebahagiaan yang penuh, yang utuh gitu loh. Tahu bedanya sekarang ya? Maka kita harus mencari guru, apalagi di akhir zaman ini, cari guru yang bisa menginisiasi kita. Dan ketika beliau menginisiasi kita, itu beliau mengambil karma lampau kita. Kalau di gereja karma lampau ini namanya dosa asal. Makanya di gereja tuh ada konsep sekali dipermandikan, hidup tuh sekali aja. Pasti selamat. Itu pemahaman di gereja seperti itu. Mungkin kurang dijelaskan, tapi maksudnya begini, karena Yesus mengambil alih alasan kamu terlahir lagi itu, Yesus cabut, ambil, sehingga kamu nggak punya alasan lahir lagi. Itulah selamat. Tinggal si umat Kristen Katolik ini jaga hidupnya di karma tetapnya ini, jangan bikin dosa lagi gitu loh. Kan kasihan, Yesus sudah nyumbang gitu. Maka kita harus menjaga supaya yang itu loh, karma tetap, hidup yang tinggal sedikit itu, kita hidup yang baik seperti ajaran Yesus tuh gimana mengasihi, supaya tidak membuat dosa yang baru. Ketika kita meninggal, lebih mudah Yesus menolongnya untuk tidak lahir lagi gitu loh. Kita masuk ke level guru, ke alam guru. Ya. Jadi beda. Kalau kita pergi ke guru yang ngaku bilang aku cuma ngajarin metode tapi nggak butuh, saya kalau harus inisiasi itu nggak perlu. Nggak apa-apa, benar. Tapi ini bukan guru sejati. Ini guru biasa. Guru biasa aja. Kenapa? Ketika dia memberi metode terus kita berlatih, kita tadinya kesulitan duit, akhirnya dapat duit. Sulit punya jodoh, akhirnya dapat jodoh. Ini hanya membereskan karma tetap kita. Karena guru ini tidak mampu mengambil karma lampau kita. Nah, metode ini membuat kita dapat jodoh dan sebagainya. Itu tidak beda dengan kita sakit ke dokter dan dokter nolong kita sembuh. Karena dokter menolong karma tetap kita saja. Ayo. Mulai hari ini kalau ketemu dokter panggil aja guru pagi. Kalau dok terus nggak bosan juga panggil dok. Sekali ketemu dokter di mana gitu kan guru. Karena dia juga membantu kita membersihkan karma tetap kita. Tadi sakit ditangani dokter sembuh. Itu hanya karma tetap kita. Jadi bukan apa-apa. Ya. Itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik dan Kristen.
dengan permandian itu barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Itu Yesus yang bersabda ya, bukan saya. Artinya selamat ini apa? Ya tidak lahir lagi, tidak perlu sudah. Jaminan yang luar biasa. Maka bersyukurlah semua umat Kristen Katolik dimanapun, ini makna permandian kita luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ya. Yang mau saya tegaskan kembali di sini bahwa ketika orang ingin berlatih spiritual, maka harga mutlak dia harus berguru kepada seorang guru tercerahkan yang mampu memotong karma masa lalunya. Ya, dosa asalnya. Dosa asal atau dosa asal dalam terminologi Katolik atau Kristen. Ketika orang berlatih spiritual tanpa berlindung pada guru, maka dia akan sangat mustahil untuk mencapai pencerahan. Betul. Walaupun saya tambahkan, memang guru itu menuntun kita hanya pada tahap tertentu, kemudian selanjutnya kita sendiri yang harus jalankan. Apa maksudnya? Kamu sendiri harus melakukan. Itu supaya kita rajin melakukan metode istimewa yang guru ini berikan kepada kita. Kitalah yang harus melakukan tiap hari. Jangan malas gitu loh. Maksudnya itu. Tetapi sesungguhnya guru tetap menyertai kita. Guru yang luar biasa ini loh, yang sudah melampaui kelahiran dan kematian ini loh, ya, itu tetap menyertai kita. Bahkan tubuh cahayanya itu itunya itu bersama kita loh, menyertai. Dan mengertinya gitu ya. Jadi kamulah yang harus melakukannya sendiri. Iya, kamu yang harus melakukan latihan-latihan itu tiap hari, rajin, jangan malas. Itu maksudnya ya, bukan lalu saya nggak butuh guru karena guru batin ada di dalam diri saya. Iya, itu kan teori. Betulkah kamu sudah menemukan dan akurasinya apakah sudah ditunjukkan oleh gurumu? Kalau kamu tercerahkan tanpa punya guru yang sahih, bagaimana kamu disahkan bahwa itu suara setan, genderuwo, ya kan? Atau suara Roh Kudus. Masalahnya kan di situ. Harus punya guru yang akurat. Ya. Beda dengan Buddha Siddhartha. Kalau Buddha Siddhartha dia belajar pada banyak guru ya, sekitar 5. Ketika dia belajar di guru pertama, level dia melampaui guru ini, kok dia belum tercerahkan. Dia pamitan baik-baik loh. Dia nggak membenci gurunya. Ya, Buddha Siddhartha nggak trauma dengan gurunya, dia tenang tentram ya. Ya, dia pamitan baik-baik, lalu berguru ke guru berikutnya. Dan sama, dia akhirnya melampaui level gurunya, kok belum tercerahkan juga. Akhirnya dia pamitan juga yang baik-baik, pindah ke yang ketiga, begitu juga yang keempat sampai kelima. Dan levelnya tetap melampaui yang kelima, kok belum tercerahkan. Tapi kan semua baik-baik, nggak ada sakit hati, luka batin. Akhirnya Buddha memutuskan untuk kalau begitu aku coba jalan sendiri cari, mungkin ketemu pencerahan itu. Tapi ingat, Buddha sudah berada di level yang sangat aman gitu loh. Ya, beliau sudah mengenal unsur setan di dalam dirinya ya, sedulur papatnya ya. Unsur-unsur yang sebetulnya mewarnai hawa nafsu kita itu. Pembedaan rohnya itu Buddha Siddhartha sudah jago gitu loh. Dan tidak ada luka batin yang mengganggu. Setan tidak mungkin. Jin-jin itu nggak mungkin sudah. Dia saktinya luar biasa sudah. Ya kan? Kondisi Buddha ideal sekali gitu loh. Untuk berjalan sendiri dan tercerahkan. Karena sudah tahu pembedaan roh gitu kan. Discernmentnya jelas sudah tahu. Ya, pembedaan rohnya. Tapi kalau kita berawal dari kecewa pada guru, luka batin, marah sana sini, dendam, lalu
mengatakan, aku tidak butuh guru lagi, aku mau jalan sendiri. Ini ditangkap setan. Ditangkap setan. Karena kita membedakan roh juga masih nggak jelas. Tapi kalau kita sakit hati, luka batin, tetap ada guru. Ketika kita ambisi untuk memamerkan sakit hati kita, balas dendam gitu, guru kita akan menegur kita. Ojo macam-macam. Kita akhirnya tertuntun gitu loh. Sampai akhirnya perbaiki, dan kita tercerahkan di bawah tangan seorang guru yang sahih. Ini kan oke gitu loh. Tapi kalau kita ngaku tercerahkan tanpa ada guru yang menangani kita, sementara start awalnya penuh luka batin, wow, amazing. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Mengalahkan Buddha Siddhartha, karena Buddha Siddhartha berada meninggalkan gurunya, bukan meninggalkan, pamitan baik-baik. Dalam keadaan sudah sangat safe gitu loh. Tanpa kotoran batin seperti luka batin, dendam, apalah itu kan. Jin-jin gak berani dekat. Untuk menipu maksudnya. Oke? Maka tolong kita koreksi diri kita lagi ya. Carilah guru-guru yang betul-betul bisa memutuskan tali kelahiran dan kematian kita. Supaya kita punya alasan tercerahkan. Itulah keselamatan sejati yang Yesus maksudkan di dalam ajarannya. Terjawab tidak? Terjawab. Baik.